Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zifarani dari kelas 98. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan seksual atau perkembangbiakan generatif pada hewan terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peluburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya akan berkembang lagi menjadi individu baru. Proses fertilisasi terbagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah fertilisasi yang terjadi apabila peluburan inti sel sperma dan inti sel telur terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya sapi, ayam, kura-kura. Dan fertilisasi eksternal terjadi apabila peleburan sel sperma dan sel telur terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi cara ini biasanya banyak terdapat di hewan yang hidup di perairan seperti ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara generatif terbagi menjadi tiga, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovivivipar. Pertama, hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga dengan hewan yang melahirkan atau mamalia. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya yang akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasentri. Contohnya ada sapi, kucing, dan yang kedua, hewan ovipar. Hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, itik, penyu. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan yang bertelur. Tetapi telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk hewan. Hewan tertentu, misalnya penyu, ikan mujair, dan katak, menghasilkan puluhan hingga ratusan telur. Tetapi tidak semua telur yang mengalami pembuahan akan menetas menjadi individu baru. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar biasanya juga disebut dengan hewan yang bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk betina dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal dan sejenis ular. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.